Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua di luar sana. Perkenalkan, nama saya Dan Fikri, selaku analis trading dari Dinimax Pusat Bandung. Oke, untuk hari ini mungkin kita bakal ngebahas atau ngerangkum ya beberapa yang bakal dibahas di pagi ini gitu kan. Kebetulan di depan saya gitu kan udah ada chart SAUUSD, karena kebetulan untuk aku pribadi gitu kan tradingnya lebih sering di gold gitu, karena selain pergerakannya cepat dan teknik yang dipakai juga rata-rata memang cocoknya di gold gitu. Oke, kita langsung aja ke chart ya Bapak Ibu, karena kita bakal langsung mungkin kalau misalkan ada momen bisa langsung dieksekusi. Oke, di sini udah ada ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan dilihat, saya di sini udah nandain yang namanya ada support sama resisten ya, batasan-batasan harga. Yang dimana kalau misalkan Bapak Ibu mau ikutin, boleh gitu kan. Tinggal di untuk harga dan posisinya bisa diikutin aja gitu. Jadi kebetulan kan sekarang harga masih di 2945 gitu kan. Mas, kenapa harga kok bisa naik gitu kan? Sedangkan kan kemarin sideways gitu kan. Memang betul gitu kan, kalau misalkan dilihat ke belakang gitu kan, bahkan dari tanggal 4 Maret, dari tanggal 4 Maret 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari harga market itu lebih ke sideways gitu kan, kurang lebih ya hampir 2 minggu gitu kan, hampir 2 minggu SAUUSD sendiri sideways antara harga di 2892 sampai 2896, terus resistennya ada di 2924 sampai 2928. Nah, kebetulan gitu kan di hari kemarin harga 2924 sampai 2928 itu terbreakout gitu kan. Terbreakout yang dimana udah breakout resisten. Makanya kenapa pagi ini ada kenaikan gitu. Ketika kemarin terbreakout itu udah konfirmasi untuk melanjutkan tren naik sebetulnya gitu kan. Karena kan sebelumnya sideways gitu kan. Terus ketika breakout resisten hari kemarin gitu kan, otomatis harga bakal melanjutkan kenaikannya. Dan betul gitu kan, hari ini itu kita tandain. Hari ini tandain ODP-nya itu di harga. Nah, di sini saya udah dibantu sama garis separator ya, yang dimana yang garis titik-titik ini itu vertikal gitu kan. Ini menandakan pembukaan harga market gitu kan, kayak pembukaan harga market di hari ini itu titiknya di situ. Karena di sini ada pola candle-nya bullish, otomatis kan open candle-nya itu di bawah. Makanya kenapa saya nandain di bawah gitu kan. Nah, open market hari ini di Dinimax itu di 2933, yang dimana di atas resisten sebelumnya yang ini gitu kan. Makanya ketika ODP-nya di atas resisten hari kemarin masih ada potensi untuk kenaikan gitu. Terus kalau misalkan kita lihat pakai yang namanya time frame agak kecil di M15 aja contoh gitu kan. M30 masuk nggak? M30 juga sebetulnya masuk, cuman di M15 ini lebih jelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengguna moving average gitu kan, kebetulan aku juga di sini pakai moving average. Di sini pakai moving average, pakai 2 gitu kan, yang dimana lihat aja sama Bapak Ibu gitu kan, ketika ODP di harga 2933 ini pas banget ketika menyentuh harga moving average. Kan ibarat kata kalau misalkan moving average sendiri syaratnya itu ketika candlenya turun atau misalkan candlenya menyentuh moving average, itu ketika tidak terbreakout bisa kita manfaatkan momennya. Kayak misalkan ini secara moving average gitu kan, ini trennya naik. Karena kenapa? Candlenya di atas moving average, sedangkan garis moving average-nya di bawah candle gitu. Makanya kenapa di sini terjadilah kenaikan gitu. Ketika Bapak Ibu ngelihat seperti ini, momen seperti ini, ODP di harga 2933, itu Bapak Ibu bisa manfaatin untuk ambil posisi buy-nya. Pertama, alasannya udah breakout resisten sebelumnya, terus kedua di sini ada di atas menyentuh moving average, yang dimana candlenya di atas moving average gitu kan. Jadi peluang kenaikannya masih kuat gitu. Nah,
terjadilah ketika teman-teman di sini nandain 2933 sampai detik ini masih jam 11 sih sebetulnya kalau misalkan di kita gitu kan. Ini masih jam 11 kurang. Sekarang harga ada di 2946. Kalau misalkan Bapak Ibu ambil buy gitu kan, ambil buy di sini di harga ODP gitu kan. Ini udah sekitar 12 poin. Maksudnya kan ini masih market Asia gitu kan, masih market Asia yang dimana pergerakannya biasanya landai, tapi sekarang udah agak kenceng. Soalnya kenapa? Soalnya yaitu resisten kuat di hari kemarin, bahkan di minggu kemarin gitu kan, terbreakout kemarin, makanya ini sepertinya bakal melanjutkan kenaikan trennya. Sampai mana kenaikannya? Nah ini kita udah nandain ya. Untuk sekarang kan udah di area resisten sebetulnya ya, di 44 sampai 47 itu area resisten gitu. Ketika misalkan nih nggak kuat menembus area tersebut gitu kan, nggak mampu nih untuk menembusnya gitu kan, ada peluang ini bakal cenderung turun. Kalau misalkan memang area ini tidak mampu terbreakout ya gitu kan hari ini. Cuman kalau misalkan ternyata di Open London nanti gitu kan, di market London nanti 2947-nya terbreakout nih gitu kan. Ya, ini masih ada potensi untuk kenaikan. Ini masih bisa melakukan kenaikan kemana? Kenaikannya ini minimal bisa ngejar ke ATH sebelumnya. Karena kan dekat dari 4447, ATH sebelumnya bahkan di 52 sampai 56 gitu. Kalau kita lihat di H4, soalnya ini kita mappingnya di H4 sebetulnya gitu kan. Nah, ini bisa dilihat ATH paling fresh gitu kan, ATH paling baru kemarin tuh ya di sini 2952 sampai 2956 gitu. Kalaupun misalkan ternyata 2947 terbreakout terus misalkan nanti malam newsnya negatif lagi gitu kan. Nah, kemarin juga sebetulnya kenapa harga bisa breakout resisten gitu kan, karena didorong oleh faktor news. Kemarin ada kalau nggak salah tuh ada CPI kalau nggak salah tuh hari kemarin tuh ya, yang dimana kemarin ada 3 high news gitu kan, dan itu hasilnya negatif semua buat USD, yang dimana kan bad for USD, good for gold gitu kan, good for Saudi USD. Makanya kenapa harga emas ini melakukan kenaikan gitu kan di malam kemarin ya, karena didorong oleh faktor news sendiri. Nah, bisa jadi kalau misalkan malam ini terjadi newsnya terus impact-nya itu, aktualnya itu ternyata negatif juga seperti hari kemarin, ya ini otomatis bisa ngejar ke ATH. Bahkan kalau misalkan hasilnya jelek banget gitu kan, ini bisa melampaui ATH gitu. Bisa aja malam ini 2956-nya itu tertembus, bisa gitu kan. Cuman memang perlu dorongan dari newsnya juga gitu. Tapi kalau misalkan newsnya ternyata berbalik dibandingkan hari kemarin, ternyata newsnya ini good for USD, bagus buat USD, otomatis ada penekanan turun terlebih dahulu untuk Saudi USD. Cuman penurunannya bisa dikatakan sebagai koreksinya saja gitu. Oke, mungkin penjelasan di hari ini kurang lebih intinya aja ya Bapak Ibu seperti itu gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau momen atau misalkan mau ambil momen gitu kan, kalau misalkan rekom yang dari saya pribadi, kalau misalkan sepaham boleh diikutin, cuman kalau misalkan enggak ya udah ambil aja ilmu yang bisa diambil ya Bapak Ibu gitu kan. Untuk saya pribadi sebetulnya untuk saran gitu kan, di sini ada 2. Ada berupa low risk atau misalkan high risk. Kalau misalkan untuk low risk gitu kan, Bapak Ibu bisa pending order aja, bisa pending order di area ATH kemarin, atau misalkan pending ordernya di 2952 di sana bisa. Jadi sell limit di 2952, untuk SL-nya bisa di atas 2956, untuk TP-nya bisa terdekatnya ke 2947 gitu kan, terdekatnya. Cuman ketika misalkan Bapak Ibu ambil sell limit di 2952 terus ternyata kena, terus ternyata turun gitu kan, di sana Bapak Ibu sebetulnya bisa 2 opsi. Ketika merasa cukup bisa diamanin, atau enggak Bapak Ibu pasang SL plus gitu kan, atau set BE aja gitu. Ketika misalkan ternyata kan biasanya ketika udah nyentuh ATH penurunannya cukup dalam tuh. Nah, Bapak Ibu SL-nya SL-nya bisa di set
SL plus atau set BE ketika running profit dan untuk TP-nya bisa agak jauh, minimal 10 poin itu bisa gitu kan. Cuman kalau misalkan berbicara tentang high risk, Bapak Ibu sebetulnya bisa ambil posisi sell sekarang. Bapak Ibu bisa ambil sell sekarang di 2945 gitu kan, dengan pemakaian TPSL sesuai dengan kesiapan balance-nya Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan saran dari saya pribadi, Bapak Ibu bisa pakai lotnya kecil dulu aja gitu, karena kan bisa dikatakan ini high risk kalau misalkan ambil posisi sell sekarang gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalkan untuk daily materi hari ini gitu kan bersama saya gitu kan cukup sampai di sini saja. Mungkin kalau misalkan di next waktu bisa ketemu lagi atau bahkan nanti saya isi live daily lagi, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh langsung tanyain di kolom komentar gitu. Jangan lupa like sama subscribe Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy trading, happy cuan, salam sejahtera Bapak Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.